Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan kali ini adalah keselamatan untuk semua dan Ekaristi menjadikan kita sedarah dan sedaging dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan pertobatan. Kami para imam terharu dan ikut gembira karena banyak umat sudah berani datang ke gereja, menerima sakramen Ekaristi langsung di tangan, dan juga datang untuk menerima sakramen tobat. Umat tidak begitu khawatir lagi dengan pandemi. Perayaan Ekaristi sudah diikuti oleh banyak umat, sehingga sudah dipikirkan untuk menambah jumlah misa hari Sabtu dan Minggu. Banyak gereja sudah memutuskan untuk meniadakan misa online, diganti offline agar umat bisa menerima Yesus Kristus lewat hosti kudus. Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat asal-usul Yesus Kristus, Juru Selamat yang nampak dalam silsilah atau pohon keluarga Yesus Kristus. Semuanya ini disampaikan dalam rangka masa Advent, yakni masa persiapan menyambut kehadiran Tuhan dalam hari raya Natal, kelahiran Immanuel. Sangat menarik diungkapkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada beberapa makna terkandung dari ungkapan itu, saudara-saudariku. Yang pertama-tama, silsilah itu membuktikan bahwa orang lahir di dunia ini dalam urutan dari nenek moyang orang tua tertentu dan mempunyai hubungan darah daging erat dan nyata dengan pendahulunya, menunjukkan adanya identitas jelas bagi orang bersangkutan. Yang kedua, mengenai hubungan Yesus Kristus dengan leluhurnya, Injil Matius mengurutkan leluhur Yesus berasal dari Abraham, sedangkan Injil Lukas melacak silsilahnya dalam Adam. Yesus keturunan Adam berarti dalam hal ini sama dengan semua manusia kecuali dosa. Selanjutnya, ia lahir sebagai keturunan Abraham yang dijanjikan akan menjadi berkat bagi segala bangsa, tidak hanya terbatas pada bangsa Israel. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian disebutkan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dari kalimat ini tersirat nubuat bahwa Juru Selamat akan muncul dari suku Yehuda. Kerajaan Yehuda menunjuk kepada kerajaan Kristus yang diawali dengan kerajaan Israel, dan Yehuda mencapai puncak perkembangannya di bawah Daud dan putranya Salomo. Tetapi sang putra Daud, raja yang punya hak dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus tidak hanya akan diurapi oleh seorang nabi, tetapi ia akan diurapi oleh Roh Kudus. Dan sebagai raja semesta alam, diangkat oleh Allah, dan ia akan memaklumkan segala bangsa. Ialah raja kekal, putra Allah sendiri. Kekuasaannya meliputi seluruh umat manusia, dan kerajaannya sampai kekal dan tak akan berkesudahan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga Adam kedua yang akan mengganti tempat Adam pertama yang gagal mencapai umat manusia menuju keselamatan. Dengan adanya Adam kedua, yakni Yesus sendiri, secara keselamatan dimulai kembali di antara keturunan manusia Adam. Yang keempat, Allah
dalam perjanjian lama mengunjungi manusia dalam rupa malaikat, seperti kepada Abraham dan juga kepada Yakub. Ia berbicara kepada manusia lewat para nabi. Tetapi dalam zaman perjanjian baru, Allah mengunjungi manusia dengan menjelma menjadi manusia yang mengalami penderitaan dalam salib, wafat dan pemakaman dan kebangkitannya. Sekarang bagaimana saudara-saudari hubungan Yesus Kristus dengan kita? Yang pertama, juga sebagai putra Abraham, Juru Selamat mau memasukkan unsur bangsa lain seperti misalnya Rehab, wanita bukan Yahudi dari Yeriko, dan lihatlah Rut dari Moab dalam darahnya. Yesus keturunan Daud dari Betseba, kita tahu, bekas istri Uria. Yesus sungguh membawa darah manusia dengan campurannya tidak murni dan bahkan yang pernah dilewati dosa. Meskipun ia akhirnya lahir dari santapan Maria yang tak bernoda. Dan karena kita mungkin menjadi saudara-saudari Yesus Kristus lewat keturunan dan kesatuan darah daging leluhur yang sama, Yesus memberikan kemungkinan lain jika kita dimungkinkan untuk menjadi bagian dari daging dan darahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ia sendiri membagi daging dan darahnya kepada kita dalam Ekaristi Kudus untuk kita santap menjadi makanan dan minuman, hingga kita menjadi sedarah dan sedaging dengannya. Rahmat salib, wafat, kebangkitan oleh Kristus, Sang Adam kedua, dibagikan kepada kita lewat Ekaristi untuk kelahiran baru dan kehidupan sebagai putra-putri Bapa dalam Sang Putra menuju rumah Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari kenyataan maksud kedatangan Yesus Kristus dan rahmat persaudaraan ilahi, maka pertobatan kita bisa kita wujudkan dengan keselamatan untuk semua orang, dan Ekaristi menjadi kita sedarah dan sedaging dengan Yesus. Prinsip rohani ini bisa diwujudkan dengan kita menerima semua orang pada prinsipnya. Semua orang itu ada dalam tujuan keselamatan Tuhan. Maka kita umat beriman tidak boleh menghalangi, justru mendukung keselamatan terjadi pada siapapun. Bila ada orang menolak bahkan memusuhi Tuhan, itu ada dalam tanggung jawab pribadi orang tersebut. Yang kedua, sebaiknya umat Kristiani yang masih bisa jalan dan tidak ada kesulitan besar, pergi ke gereja untuk mengikuti misa dan menerima sakramen tobat. Jangan bangga meneruskan tradisi online dan merasa cukup melihat Tuhan tanpa menyantapnya. Akhirnya, kepada saudara-saudariku yang terkasih, selamat menjalankan masa Advent dengan hati gembira, penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.